Dua kali Fanya menyusul suaminya ke rumah sakit untuk diajak pulang tapi yang ada hanya makian dan pengusiran yang diterima. Di depan kamar adiknya selalu ada keluarga yang menjaga dulu abangnya sayang kepadanya kini tega membentak bahkan mendorong agar pergi jauh. Tidak sampai di situ ibunya sendiri meminta Fanya untuk tidak mengganggu lagi keluarga adiknya dan mengajak pulang ke rumah. Sama sekali tidak membela dirinya sebagai putri kandung justru mati-matian berpihak ke Salsa yang hanya anak tiri. Tapi tidak untuk hari ini ia harus menemui Faiz dan pantang pulang tanpa membawa kembali suaminya yang sudah 3 hari tidak kembali ke rumah. Fanya kali ini ditemani ayah serta ibu sambung menghadapi mereka semua dan menyelamatkan pernikahannya ingin dinikahi secara sah menurut hukum. Lagian Bima sudah mendaftarkan perceraian sudah tidak ada lagi penghalang untuk mendapatkan sahabat adiknya. Faiz, keluar kamu. Fanya dan kedua orang tuanya membuat keributan di rumah sakit sampai mendapat teguran dari pihak rumah sakit tapi sama sekali tidak digubris. Tolong, Bapak Ibu silakan menyelesaikan masalah keluarga kalian di luar. Jangan membuat keributan di sini, pinta Satpam tegas. Saya akan pergi asal Faiz keluar pulang bersama kami. Enak saja menelantarkan anak kami. Maki balik ibu tiri Fanya. Faiz yang sudah geram dibuatnya menaruh mangkuk yang berisi bubur di atas nakas hendak menyelesaikan urusan yang harus segera diselesaikan tetapi genggaman Salsa menahan menggeleng agar tidak pergi takut suaminya tidak lagi kembali. Mereka berdua sudah kembali seperti dulu setelah Salsa terbangun dari tidur panjangnya. Sama sekali ibu muda tersebut enggan berjauhan dengan sahabatnya takut mimpi buruk akan kembali terulang. Bersyukurnya Faiz mendapati kabar jikalau Tuhan memberinya kesempatan kedua. Salsa, wanitanya telah memaafkan sudi merajut kembali cinta yang sempat terputus. Sejak ibu dari putrinya membuka mata Faiz dengan telaten memanjakan dan merawat menyediakan semua kebutuhan Salsa menggunakan kedua tangannya sendiri. Tenang, Salsa, aku tidak akan pergi lagi. Aku hanya mau menyelesaikan urusanku dengan keluarga kakakmu itu. Aku janji tidak akan lama. Tetap saja istrinya Keke tidak mau melepaskan justru tangan satunya cepat-cepat ikut menahan. Ibu mertua ikut membujuk agar menantunya membiarkan sebentar saja untuk Faiz pergi. Bu Fani tidak bisa menjaga putrinya karena hari ini suaminya sudah diperbolehkan pulang dan membutuhkan istirahat yang cukup. Faiz, jangan, pintanya trauma, tenang. Ada mama di sini. Nanti kalau Faiz lama kita susul keluar. Ada papa sama Fahri yang menjaga. Aris juga ada di depan. Jangan khawatir ya, nak. Telapak tangan Salsa terasa dingin terlihat sekali kekhawatiran yang berlebih di mata. Beliau menenangkan menantunya dengan merengkas teris pundak dari samping. Akhirnya keluar juga kamu. Ayo, pulang, ajak kasar ibu tiri Fanya. Bagus, kalian semua di sini. Pernikahan ini sangatlah salah. Mulai hari ini kamu Fanya Nur Azizah binti Darmawan bukan lagi istriku silahkan kamu pulang bersama ayahmu jangan pernah kembali lagi. Bagaikan disambar petir Fanya mendengar kata talak lagi dari suaminya yang lain. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin Faiz menalaknya mereka berdua hendak mengesahkan pernikahan mereka. Dia juga sudah lepas dari Bima ini tidak boleh terjadi. Kamu berani menalak Fanya. Tidak bisa kamu membuang anakku begitu saja. Istri Pak Darmawan tidak terima menantu kayanya terlepas begitu saja apalagi ia belum merasakan kemewahan yang dimiliki Faiz. Oh ya, saya sudah ingat semuanya termasuk jebakan kalian. Dan, juga kamu yang memukul kepalaku saat itu kan. Lanjutnya mengintimidasi sembari menunjuk ke arah perempuan parubaya tersebut. Jika kalian tidak segera pergi dari sini, saya pastikan kalian akan mendekam di penjara. Terutama kamu, jadi... Silakan kalian cepat pergi. Jangan pancing lagi emosiku. Ancam Faiz tidak main-main. Sesampainya di rumah ibu sambung Fanya tidak bisa lagi menahan amarah janji sang anak akan menjadikannya orang kaya tinggallah sebuah janji. Menambah beban saja. Dilempar-lempar baju Fanya keluar rumah sudah tidak sudi lagi menampung anak dari suaminya tersebut. Bu, apa sih Bu? Kenapa buang-buang bajuku? Pergi kamu. Kembali saja kamu ke rumah ayah angkatmu itu. Jangan kembali lagi. Aku tidak sudi uang suamiku kau makan. Kamu boleh tinggal di sini kalau kau bisa kasih uang aku lagi. Kalau tidak, lebih baik kau pergi. Usirnya tidak tahan melihat gadis itu berlama-lama di sini. Bu, semua perhiasan,
Uangku semua sudah aku kasihkan ke ibu. Bahkan dompet Faiz ibu juga kan yang bawa. Tidak mungkin semuanya habis dalam waktu 4 bulan. Sedangkan aku dan Faiz hanya makan lauk tempe dan ikan asin. Tidak mungkin aku kembali ke rumah ayah setelah semua ini terjadi dan aku juga sudah diceraikan Bima. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku mau ikut bapak tinggal di sini. Jangan harap, tolak keras istri Pak Darmawan. Bawa uang lagi. Baru kamu boleh tinggal di sini. Terserah mau tinggal di mana. Ikut ayahmu kek nyusul ibumu di kuburan kek. Terserah. Ratna. Lancang kamu, bentak Pak Darmawan pertama kali selama mereka menikah. Maksud ibu apa? Tanya Fanya lemah. Dia tidak salah dengarkan. Maksudnya apa? Jelas-jelas ibu baik-baik saja di rumah ayah. Iya, ibumu yang menyusahkan itu sudah meninggal. Fani bukan ibu kandungmu. Dia ibu sambungmu juga. Pergi San. Plak. Pak Darmawan yang sudah sejak tadi menahan amarah pecah juga bentengnya yang selama ini beliau bangun. Lancang. Sudah pernah aku bilang jangan pernah ungkit masalah itu. Sekarang pergi dari rumahku. Jangan kembali, usir beliau sakit hati. Tidak kuat membayangkan kesedihan putrinya jika sampai tahu kebenaran sesungguhnya. Cukup penderitaan yang dialami sang putri akibat ulah beliau yang belum bisa memaafkan kesalahan yang sama sekali anaknya tidak pernah lakukan. Cukup sudah aku bersabar dengan tingkah lakumu. Kamu bukan Ratih. Pergi sana. Usir beliau lagi dengan dada naik turun bergemuruh dikuasai amarah. Mas, wanita parubaya itu syok tidak percaya. Suaminya yang sangat menayanginya tega mengusir. Pergi, Dek, benar-benar tidak salah dengar. Suaminya benar-benar mengusir beliau dari tempat tinggal mereka. Sesaat badan terasa sulit untuk digerakkan. Fanya, sesudah mengusir saudara kembar almarhum istri dikejar putri satu-satunya yang lari entah kemana. Mas, panggil Bu Ratna kemudian. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Setelah seharian mencari anaknya tak kunjung ketemu Pak Darmawan mendatangi mantan istri menanyakan keberadaan putri mereka. Ngapain Mas ke sini lagi? Belum cukup menghancurkan rumah tangga anakku. Fanya di sini. Maksudnya, Bu Fani yang berapi-api melemah seketika saat mantan suami menanyakan putri mereka. Ayo, masuk. Ada apa? Ajak Pak Hamdi mempersilahkan tamunya masuk. Beliau mendengar keributan langsung keluar rumah dan mendengar mantan suami istrinya menyebut nama putri sambung beliau. Fanya sudah tahu. Dia lari dari rumah. Tolong, bantu aku menemukan putriku. Aku mohon. Aku sudah usir wanita itu. Bu Fani menangis haru mantan suaminya akhirnya bisa menerima kembali putri kandungnya sendiri setelah kematian sang istri.